Halo semuanya, selamat datang. Siap-siap buat ulasan kilat? Hari ini kita mau bedah tuntas dua pilar transaksi syariah yang paling fundamental. Ini nih, mesin penggerak ekonomi Islam. Yuk, kita langsung mulai aja. Pernah kepikiran gak sih sebenarnya apa yang bikin sebuah kesepakatan itu jadi sah secara syariah? Pasti ada kan satu konsep inti yang jadi cetak birunya? Nah, apa itu ya? Jawabannya adalah akad. Gampangnya gini, anggap aja akad itu kayak DNA-nya setiap transaksi di dalam fik muamalat. Tanpa akad yang sah, ya sebuah transaksi itu nggak punya kekuatan hukum sama sekali. Jadi ini penting banget. Jadi poin utamanya adalah akad inilah yang meresmikan semuanya. Ini bukan sekedar omongan atau janji biasa, tapi ini adalah ikatan yang punya konsekuensi, punya tanggung jawab di mata syariah. Oke, sebelum kita bedah perbedaannya, kita harus paham dulu apa sih persamaannya. Ternyata semua akad yang sah, mau tujuannya apapun, itu wajib berdiri di atas pilar-pilar yang sama. Nah, ini dia tiga pilar yang mutlak harus ada. Pertama, jelas harus ada para pihak yang setuju. Kedua, objek akadnya harus jelas, mau itu barang atau jasa. Dan yang ketiga, harus ada serah terima yang clear, yang kita kenal sebagai ijab dan qabul. Ini fondasi universalnya ya. Nah, dari fondasi yang sama tadi, akad itu bakal pecah jadi dua jalur yang beda banget. Persimpangan ini tuh ditentukan oleh satu hal simpel, niat atau tujuan akhirnya apa. Dan ini dia kedua jalur itu, tabaruh dan tijarah. Yang satu tujuannya buat kebaikan sosial, tolong-menolong, pokoknya non-profit. Satunya lagi, ya murni buat dagang, buat cari untung. Dan perbedaan niat di awal ini mengubah segalanya. Jadi, akad tabaruh itu semua tentang memberi dan membantu. Spiritnya itu ikhlas. Pas kita melakukan akad ini, motivasinya bukan duit, tapi murni buat kebaikan bersama dan cari ridho Tuhan. Nah, di sisi lain, akad tijarah ini ibarat mesin ekonominya. Ini adalah kontrak yang emang didesain buat bisnis. Tujuannya udah jelas, cari profit yang halal dan sah lewat perdagangan. Kalau mau gampang ingatnya, cukup pegang kalimat ini aja. Tabaruh untuk menolong, tijarah untuk berdagang. Simple, jelas, dan langsung ke intinya kan? Karena tujuannya beda. Otomatis aturan main atau syarat sahnya juga jadi beda. Yuk kita lihat gimana bedanya. Ini krusial banget dalam prakteknya. Coba deh, fokus ke baris kepastian. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Di kontrak bisnis atau tijarah, syaratnya super ketat. Harus jelas, harus pasti, harus bebas dari yang namanya gharar, ketidakpastian yang berisiko tinggi. Nggak bisa misalnya jual ikan yang masih di laut. Sebaliknya kalau tabaruh, karena niatnya sosial, ada toleransi lebih besar. Ketidakpastian kecil masih oke, karena tujuannya kan menolong, bukan bisnis. Contoh tabaruh itu banyak banget di sekitar kita. Hibah, itu ya hadiah. Wakaf, itu kita serahin aset buat umat. Terus qard, itu pinjaman tanpa bunga buat nolongin orang. Dan wadiah, itu titipan amanah. Semuanya dasarnya niat baik. Kalau contoh tijarah ya ini kegiatan bisnis kita sehari-hari. Baik itu jual beli biasa, ijarah itu sewa menyewa. Ada juga skema bagi hasil kayak mudorobah, satu kasih modal, satu lagi yang kerja, dan musyarakah di mana semua pihak patungan modal. Semuanya dirancang buat cari untung bareng-bareng. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma teori lama. Eits, jangan salah. Justru pemahaman ini jadi fondasi seluruh industri keuangan syariah modern. Coba kita lihat deh. Dari produk di bank syariah, transaksi di e-commerce, sampai cara startup syariah cari dana, bahkan operasional UMKM, semuanya itu dibangun di atas salah satu dari dua akad ini. Mereka berdua ini ibarat Lego, blok bangunan utama ekonomi syariah zaman sekarang. Jadi, buat kita semua, entah mahasiswa, praktisi, atau pengusaha, bisa bedain keduanya itu bukan cuma soal teori. Ini kunci biar setiap transaksi kita nggak cuma untung, tapi juga etis, adil, dan insya Allah berkah. Oke, gimana? Udah mulai kebayangkan bedanya? Biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Anggap aja ini bagian terakhir dari ulasan kilat kita. Intinya simpel banget. Tabaruh itu misinya sosial, dasarnya niat baik, dan sifatnya nirlaba. Sebaliknya, tijarah itu misinya komersial, tujuannya buat bisnis, dan ujung-ujungnya cari laba yang halal. Pada akhirnya, tahu bedanya, ini tuh bikin kita lebih berdaya. Jadi kita bisa pastiin setiap langkah keuangan dan bisnis kita itu udah di jalur yang benar, yang sejalan sama prinsip-prinsip syariah. Dan sebagai penutup,
Coba deh kita renungkan sama-sama. Di era digital ini, kira-kira gimana ya kedua prinsip ini, yang komersial dan yang sosial, bisa digabungin buat ciptain inovasi baru di masa depan? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.